Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dari SMK Negeri 1 Slawi, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tegal. Pada kesempatan ini, izinkan saya menampilkan aksi nyata dari modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah kenapa karena ini sesi yang kedua. Ya, jadi selalu saya awali dengan salam. Nah, pada sesi yang kedua ini kita akan langsung pada keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas? Sebelum kalian memahami keyakinan kelas, terlebih dahulu kan kalian harus tahu tentang ini ya, kesepakatan ya. Jadi sebelum kita memulai suatu kegiatan, sebelum kita memulai suatu pembelajaran, agar kalian merasa nyaman, agar kalian merasa senang, agar kalian merasa bisa menikmati hati kalian di kegiatan tersebut, itu tentunya harus kalian melakukan sebuah kesepakatan. Ya. Kesepakatan ini ada tujuannya ini ya. Tujuannya apa? Ya tadi biar kalian ketika mengikuti kegiatan merasa terlibat, merasa itu dan merasa nyaman. Ketika kalian nyaman, kira-kira bagaimana? Kalian mau melakukan atau tidak? Mau ya. Tentunya ketika kalian sudah merasa nyaman, sudah merasa enjoy, kalian akan masuk ke dalam kegiatan tersebut secara maksimal. Betul tidak? Betul. Hindari kata negatif. Hindari kata negatif. Kata tidak jangan. Macam-macam nggak apa-apa, di sini macam-macam, ada ungu, ada biru, ada pink pun. Kalian mau menulis satu di sini, nggak apa-apa. Iya, tempel. Ya, kalian hanya seperti ini ya. Nomor 2 di bawahnya, 3 dan seterusnya. Kan hanya seperti itu, gampang kan? Gampang? Iya, oke silakan. Yang kedua, Udah kesepakatan. dibalik nggak apa-apa, dibalik. Nomor 2. Ini jadi dia. Ya, oke, tim 3. Nggak apa-apa, dibalik saja nulisnya, nggak apa-apa. Aturannya dibalik. Yang 4. Yep. Bentar. 5.
Yuk, sambil kalian lihat tadi yang sama mana saja? Kalian dengar apa enggak? Dengar dulu seperti lalen. Ada tanda tangan kalian juga loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini saya Nur Hikmah, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tegal dari SMK Negeri 1 Slawi, memohon kesediaan Bapak Ibu untuk bersedia mendengarkan diseminasi atau sosialisasi tugas yang saya miliki. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu guru sekalian karena saya sudah mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu guru sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk sosialisasi dan diseminasi modul 1.1 dan 1.4 yang akan saya terangkan dan saya paparkan nantinya. Dan mudah-mudahan salawat salam selalu tercurahkan Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati pula, izinkan saya untuk memaparkan dan sekaligus berbagi pengalaman yang saya miliki di kegiatan calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tegal ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan memaparkan ya di awal ini
Kita lihat akan saya terangkan ya. Jadi sebenarnya tugas saya adalah memaparkan tentang sosialisasi modul titik 1 filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga modul 1.4 berupa budaya positif. Tapi sebelum saya langsung ke materi kaitannya dengan budaya positif, terlebih dahulu pengajaran dan pendidikan itu sebenarnya sangat berbeda sekali ya, karena ternyata pengalaman yang saya rasakan ketika saya mengajar ini, ketika saya mengikuti kegiatan CGP, saya tuh merasa sangat menyesal dan merasa sangat berdosa sekali. Kenapa? Karena ternyata apa yang saya miliki, pengalaman saya selama mengajar ini ternyata banyak sekali melenceng dari apa yang diinginkan oleh pendahulu kita, ya. Dan sebenarnya pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kenapa saat ini kita bisa atau kita masih memakai keinginan atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, karena selama ini pengajaran yang kita lakukan itu kan hanya sekedar transfer ilmu ya. Bapak Ibu guru hanya memberikan memberikan materi sesuai dengan kurikulum, kemudian beban yang diberikan oleh peserta didik itu terlalu banyak karena tuntutan kurikulum yang begitu banyaknya dan juga target pemerintah yang terlalu tinggi, sementara sumber daya manusia di Indonesia kan tidak merata. Kita tahu penduduk di Indonesia itu sangat beragam, tidak mungkin kita bisa mengeneralisasikan semua peserta didik di seluruh Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia di pemerintahan yang kepemimpinan untuk Mendikbud kali ini ya, itu Pak Nadiem, itu kembali lagi menginginkan kembali ke pendidikan yang didasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ternyata sangat-sangat mengesankan ya. Jadi yang pertama kali itu bahwa pendidikan itu sendiri itu tidak memberikan materi sebanyak yang kita inginkan. Kita menjejalkan semua materi yang kita miliki, kita transfer kepada murid, tidak. Ternyata yang pertama kali itu pendidikan itu memiliki makna menuntun ya. Menuntun di sini memiliki makna bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu makna pendidikan yang pertama ya, jadi menuntun. Kemudian makna pendidikan yang lainnya itu adalah bahwa kita harus meneladani Ki Hajar Dewantara yang memiliki trilogi semboyan Ki Hajar Dewantara. Kita semuanya sebagai pendidik itu tentunya tidak asing dengan trilogi Ki Hajar Dewantara itu sendiri, ya, dimana Ki Hajar Dewantara itu mendengungkan sebuah slogan atau sebuah semboyan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmatyo Mangunkarso, Tutmuri Handayani. Itu sangat-sangat berkesan bagi kita. Untuk yang pertama Ingarso Sungtulodo dulu, ya, kemudian dengan cara mendampingi dulu, kemudian Ingmatyo Mangunkarso, kemudian Tutmuri Handayani, ada kemudian berikutnya bahwa pada dasarnya pendidikan yang kita lakukan itu seharusnya memang berpihak pada murid ya, atau berpihak pada anak. Jadi intinya kita harus melihat kondisi peserta didik. Saya setelah mengetahui kegiatan ini, saya juga kadang merasa bersalah. Dulu ketika saya memberikan materi kepada peserta didik kan, pokoknya saya memberikan materi, wis perkara kamu bisa atau tidak, saya enggak berpikir ya, atau pokoknya materi saya jejalkan, ulangan ataupun tugas-tugas saya juga berikan tanpa memperdulikan kondisi dari peserta didik. Nah ternyata di Ki Hajar Dewantara itu
menginginkan bahwa pendidikan itu berpihak pada anak. Artinya apa? Artinya ketika anak memiliki masalah, ketika anak juga dalam kondisi yang tidak prima, kita juga harus memahami. Jadi apabila ada peserta didik yang misalkan tidak mengerjakan PR ataupun tidak melakukan tugas yang kita inginkan, ya kita harus menyadari dan memahami apa yang dilakukan oleh peserta didik. Biasanya kan kita sebagai guru ketika anak melakukan salah kita kan langsung marah ya, kita langsung marah. Tapi di sini kita harus berpihak pada murid, kita harus benar-benar memahami kondisi peserta didik. Ya, bisa jadi mungkin ketika tidak mengerjakan PR karena mungkin tadi malam ada kegiatan lain, yang lebih hebat, maka dia akan menekankan pada auditornya dan lain sebagainya. Jadi pendidik ini fungsinya hanya untuk menuntun dan untuk menebalkan garis yang sama-sama tadi. Ya, oke. Kemudian untuk motivasi manusia, jadi manusia itu memiliki 3 motivasi perilaku, ya. Ketika melakukan sesuatu, ya, karena kita tidak melakukan disiplin, maka yang pertama kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5, ya, kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan dan kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan 5 dasar ini memang semuanya dimiliki oleh manusia, ya. Kita menginginkan semuanya. Kalau kita hanya mengedepankan tentang kebutuhan kebebasan saja, nah nanti akan bersinggungan dengan orang lain. Ketika kita hanya meminta, ada yang mau berkomentar lagi untuk kasus yang pertama, kira-kira termasuk kebutuhan apa? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah itu kira-kira apa? Oke, gitu. Kemudian yang terakhir nih, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru di meja tulis. Berarti kan konsekuensi harus membersihkan. Berarti ada sesuatu yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan pelanggaran. Ya, ini berarti konsekuensi. Kemudian ini push up, ya, dan terakhir menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Iya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga posisinya sebagai teman, yang keempat monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, kira-kira kaitannya dengan masalah tadi, ya, atau kaitannya dengan posisi kontrol tadi, ini kita juga harus mempelajari segitiga restitusi. Ini tentunya dari teman-teman BK itu sudah memahami ya segitiga restitusi itu ya. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu dari menstabilkan identitas, kemudian ada menanyakan keyakinan, dan juga yang terakhir validasi tindakan yang salah. Ya, jadi itu. Kemudian restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi ini yang disampaikan atau disetir oleh Gosen tahun 2004. Tadi juga sama, pada dasar kebutuhan dasar manusia juga ini dari ahli, yaitu Gosen. Ya, jadi untuk tahapan restitusi ada menstabilkan identitas tadi, ya, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang ketiga validasi tindak. Istilahnya itu mengakui bahwa memang kita salah, ya, dan kita juga memberi penghargaan kepada orang lain yang telah memaafkan kita. Dan satu tadi video yang saya share tadi berkaitan dengan restitusi, yang berkaitan dengan restitusi segitiga, ya, atau
atau segitiga restitusi, di mana kira-kira posisi yang ada di video tersebut, ya, guru tersebut kira-kira sebagai apa? Jadi posisi kan ada 5 tadi ya, ada penghukum, ada teman, ada manajer, kemudian ada yang merasa salah dan lain sebagainya. Kira-kira posisi dari guru tersebut sebagai apa? Berdiri, Bu. Saya mau tanya sama guru BK. Iya, berdiri. Ya, terima kasih ya Bu. Yang lagi ya Bu ya. Begini Bu, kaitannya dengan tadi, saya tertarik dengan poin-poin antara hukuman, punishment, dan satunya adalah konsekuensi ya. Ada beberapa contoh di sana ketika siswa ada satu pelanggaran, maka konsekuensinya tadi ketika mengotori maka membersihkan, itu mungkin lebih bisa diterima. Tapi kalau tadi pelanggaran terus bentuknya yang diterima adalah hukuman, seperti hukuman lulus push up, taman, tapi resum, toilet dan sebagainya. Sebenarnya saya tanya juga kepada BK, bentuk hukuman seperti itu diterapkan kepada siswa. Iya, setuju. Iya. Jadi tidak capek. Dengan begitu, nah sebenarnya kamu itu gimana? Posisi kita itu seperti apa? Murid kita seperti apa? Ketentuan di sekolah seperti apa? Coba tunjukkan siapa diri kita. Nah kayaknya lebih mana daripada ketika kita banyak harus memberikan lelah, kata guru BK ya. Termasuk guru ketika menangani anak yang seperti itu terus diulang. Sepertinya memang ini apa ya? Ya kalau menimpa kepada anak-anak yang sudah begitu kan, ada anak yang punya prinsip begini. Oke, kira-kira ada yang mau menanggapi dari peserta yang ada di sini? Oke, sip. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Saya beri tanggapan untuk yang disampaikan sama Bu Kania tadi. Betul memang kalau guru BK itu kadang suka jenuh juga menghadapi perilaku peserta didik yang lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama. Tapi kembali lagi, guru BK sebetulnya bukan menghukum Bu, tapi justru malah mengarahkan. Tapi mengarahkannya kebanyakan dari dulu. Guru BK adalah dianggapnya sebagai polisi, menghukum. Sebetulnya malah harusnya tindakannya bukan hukuman, tapi malah mengentaskan peserta didik dari yang tadinya bermasalah menjadi sadar akan perilaku yang dilakukan itu. Jadi yang menurut saya betul setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Kania, kalau treatmentnya memang harus dirubah agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama lagi seperti itu. Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan, boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya menanggapi pernyataan dari Bu Kania dan Mbak Lela ya. Jadi sebenarnya yang disampaikan Mbak Lela tadi banyak kesalahpahaman yang ditunjukkan ya, mungkin praktisi BK yang di luar, karena mungkin mereka tidak tahu dan mungkin sudah terbiasa dengan kondisi sekolah seperti itu. Biasanya kita melihatnya berkaitan dengan yang di negeri atau swasta. Kalau di swasta, terus kita selalu seperti itu, melihatnya anaknya seperti apa, nah itu kan tidak bisa selalu dimanjakan, terus juga tidak bisa. Kita lebih melihat bagaimana kondisi anak, karena setiap anak kan berbeda. Ada yang mungkin dikerasi nanti malah semakin jadi. Ada yang dikerasi malah nanti bisa berubah begitu. Jadi kalau menurut saya ya bergantung dengan kondisi siswanya seperti apa. Tapi ya saya setuju juga dengan Bu Kania yang memanusiakan manusia gitu ya Bu. Nah jadi itu kalau kita menangani siswa SD, SMP dan SMK tentunya juga berbeda. Kalau misalkan SMK, SMA ya kita berarti memposisikan sebagai teman, karena kan kita sudah bisa diajak komunikasi, sudah bisa. Tapi kalau SD dengan SMP itu beda. Nah begitu, berarti ya perlu pendampingan yang khusus. Jadi menurut saya bergantung dengan anak yang kita hadapi seperti apa. Tentunya jangan sampai menimbulkan yang
tanda negatif, katakanlah guru saya galak dan lain sebagainya. Kemudian ketika posisi kontrol guru sebagai teman itu apabila sebagai manajer itu ketika posisi kontrolnya sebagai manajer, guru itu hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan saja. Jadi guru hanya mengajukan pertanyaan tanpa membuat punishment dan tidak tidak melakukan sesuatu yang lebih dominan. Jadi gurunya hanya menanyakan bagaimana, misalkan anak melakukan kesalahan setiap hari ribut di kelas, misalkan setiap hari membuat onar di kelas. Nah, kalau posisi guru itu sebagai manajer, guru hanya melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan saja. Gimana kalau kamu berada di posisi dia? Apakah kamu merasa nyaman? Bagaimana kalau kegiatan sekolah kita atau kelas kita? Dari ini kan berarti agar peserta didik itu kan memiliki disiplin positif, dan tentunya ini kembali lagi ke tujuan awal tadi yang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidik itu sendiri kan ada menuntun, kan artinya itu menuntun apa? Menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh peserta didik. Tujuannya apa sih? Agar peserta didik itu bahagia dan selamat. Ya, selamat di mana? Selamat ketika hidup untuk dirinya sendiri ataupun di kehidupan bermasyarakat. Jadi itu ada korelasi antara pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif yang ada di sekolah. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, jadi terima kasih sekali Bapak Ibu guru sudah hadir di sini mendengarkan pengalaman yang saya miliki. Saya tidak banyak bercerita dan saya tidak memiliki banyak pengalaman. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.